Guys, gue punya fakta menarik tentang Indonesia dan menemukan alasan kuat kenapa Indonesia itu ditakdirkan untuk menjadi negara superpower. So, kalau konten ini sampai di FYP kalian, please bantu gue share ke teman-teman, viralkan video ini supaya orang-orang di Indonesia ini semakin banyak yang sadar betapa kuatnya negara kita. So, it's gonna be a long one, but this is important. Let's go. Sini gue kasih paham. Jadi gini guys, di dunia yang modern ini ya, recipe for success untuk menjadi negara superpower itu adalah populasi yang besar. Dan buat kalian yang belum tahu ya, Indonesia itu ternyata negara dengan populasi paling besar nomor 4 di dunia. Ya, yang pertama itu India, yang kedua itu China, yang ketiga itu Amerika, dan yang keempat itu kita, Indonesia. Dan 3 negara ini sudah dibilang negara yang maju. Ya, India masih OTW, tapi India itu kalau lu lihat pertumbuhan ekonominya di tahun 2023 itu paling kencang dibandingkan sama negara-negara lain. Jadi tinggal kita doang guys. So, kenapa sih populasi itu very important di dunia modern sekarang ini? Kalau lo perhatiin ya, tren dari populasi di dunia, terutama di negara-negara maju, itu bukannya naik tapi malah turun. Eropa turun, even China sebenarnya turun. Jepang, Korea, even Thailand semuanya turun. Ya, padahal populasi itu adalah backbone atau tulang punggung dari kemajuan sebuah negara. Kalau populasinya semakin menurun, otomatis perputaran ekonomi itu semakin turun. Orang-orang yang usianya produktif ya, untuk menghasilkan another bigger economy ya, untuk bisa menghasilkan belanja negara yang masif ya, melahirkan penerus-penerus bangsa, orang-orang yang pintar itu semakin sedikit. Ya, jadi kalau negara itu mau maju, memang populasinya itu harus besar. Tapi populasi besar itu nggak cukup juga. Populasi itu harus besar dan harus teredukasi dengan baik, which is itu kekurangan kita. Kalau kita dibilang mau jadi negara superpower, populasinya kita udah punya. Ya, tapi memang menurut gue kita masih ada beberapa PR yang harus kita lakukan, baik dari sisi negara dan dari sisi kita sebagai warga negara juga nih, ya. Yang pertama, kalau kita ngelihat dari sisi negaranya, menurut gue kekurangannya adalah gini. Indonesia itu adalah negara yang punya semuanya, kaya akan berbagai macam hal, ya. Ibarat kata kita nggak perlu negara lain, Indonesia itu sebenarnya bisa hidup sendiri, ya, karena kita punya segala-galanya. Cuman kekurangan dari punya segala-galanya adalah kita itu tidak unggul di hal apapun, ya. Ibaratnya ini kalau kita manusia ini kita generalis. Indonesia itu generalis, punya semuanya tapi nggak bisa kuat di satu bidang aja. Beda nih kalau misalkan kayak China, lu tanya dia kuatnya di mana? Kuatnya manufacturing. India kuatnya di mana? Di people-nya, di teknologinya, di IT-nya, ya. Amerika juga inovasi-inovasi teknologinya yang maju. Sementara kalau kita Indonesia, apanya ya? Nggak tahu, pariwisata bukan, manufacture juga bukan, pertambangan juga ya kuat tapi kita masih malu-malu. Jadi apa gitu? Nah, menurut gue kita perlu satu visi ya, satu tujuan yang benar-benar strong. Kita tuh sekarang Indonesia mau dianggap sebagai negara yang kuat di area apa ya? Karena kalau kita kuat di satu hal, gue yakin hal-hal yang lain itu akan kedorong menjadi sangat kuat juga. Jadi PR kita sebagai negara ya, itu doang. Kita itu Indonesia mau dianggap sebagai negara yang kuat dalam bidang apa ya, seperti Arab dengan oilnya, seperti Cina dengan manufacturingnya, seperti Amerika dengan teknologinya ya, dengan Indonesia apanya gitu. Jadi satu tujuan yang kuat itu akan mendorong sektor-sektor lainnya untuk menjadi strong. Nah, sekarang kita sebagai warga negara harus gimana? Yang pertama menurut gue kita harus sabar ya. Sabar kenapa? Karena kita Indonesia itu adalah negara yang merdekanya belakangan ya, telat dibandingkan negara-negara lain. Jadi kasih waktu lah ya. Indonesia berdiri sekuat ini sekarang menurut gue sudah luar biasa. Jadi 2050 menurut gue adalah waktu yang pas untuk Indonesia benar-benar menjadi negara yang superpower. Yang kedua ya, kita sebagai warga negara juga harus kontribusi. Kontribusi dengan cara apa? Yang pertama, ya kita harus menjadi warga negara yang pintar. Kita harus menjadi warga negara yang produktif. Ya, kita juga harus jadi warga negara yang punya pemikiran bahwa apapun yang kita lakukan harus menguntungkan
negara juga, bukan diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus punya pemikiran untuk bisa berkontribusi terhadap negara dengan cara apapun, dengan bisnis kita, dengan keahlian kita, dengan pekerjaan kita, apapun. Yang penting jadi manusia yang teredukasi dengan baik dan produktif. So kira-kira itu guys, menurut gua kita sebagai Indonesia sudah ditakdirkan dengan posisi kita, populasi kita, ya, sumber daya kita, ya, kita ditakdirkan untuk menjadi negara superpower. Sekarang pertanyaannya kita mau atau enggak? Ya, kita juga nggak bisa selalu mendesak pemerintah doang nih. Kita juga harus berkontribusi dari diri kita sendiri menjadi manusia yang produktif. Karena manusia yang produktif, manusia-manusia yang pintar dengan populasi yang besar itu sejatinya yang akan mendorong negara menjadi superpower. Gimana? Lu setuju nggak sama gua? Kalau lu setuju, ayo viralkan. Thank you guys.